Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai perhitungan pada segitiga siku-siku. Ini merupakan penerapan dari perbandingan trigonometri untuk menghitung pada segitiga siku-siku. Mari kita mulai. Contoh yang keempat, diketahui segitiga PQR yang siku-siku di titik Q, jika sin P sama dengan 2/3 dan QR sama dengan 12 cm, tentukan panjang sisi-sisi yang lain. Ini segitiganya, kita memakai sudut P sebagai patokan, berarti sisi PQ itu adalah sisi samping, kemudian sisi RQ adalah sisi depan, dan sisi PR adalah sisi miring. Yang diketahui adalah sin P sama dengan 2/3 dan panjang QR sama dengan 12 cm. Kalau kita mau menghitung panjang PQ, berarti kita menghitung panjang sisi samping. Karena yang diketahui adalah panjang QR, maka kita menggunakan nilai dari tangen P. Karena perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi samping adalah tangen. Kalau kita mau menghitung panjang PR, yaitu sisi miring, karena yang diketahui adalah sisi depan, maka kita menggunakan sin dari P. Karena perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi depan dan sisi samping adalah sinus. Jadi, yang pertama kita menghitung panjang PR dulu, yaitu dengan menggunakan sin P sama dengan QR per PR. Karena sin P sudah diketahui yaitu 2/3. Maka 2/3 sama dengan QR kita ganti dengan 12. 2/3 sama dengan 12 per PR. Kita lakukan perkalian silang, PR kalikan 2, hasilnya 2 PR, sama dengan 3 kalikan 12. Maka jika dihitung, panjang PR sama dengan 18 cm. Sekarang kita tinggal menghitung panjang PQ. Karena panjang PR sudah diketahui yaitu 18 cm dan panjang QR diketahui sama dengan 12 cm, maka panjang PQ dapat kita hitung menggunakan teorema Pythagoras, yaitu panjang PQ sama dengan akar PR kuadrat min QR kuadrat sama dengan PR kita ganti dengan 18 dan QR kita ganti dengan 12, hasilnya adalah akar 324 min 144, yang jika dihitung hasilnya adalah 6 akar 5. Contoh yang kelima, diketahui segitiga RST yang siku-siku di titik S. Jika tangen R sama dengan 3/5 dan panjang RT sama dengan 20 cm, tentukan panjang sisi-sisi yang lain. Untuk menghitung panjang sisi RS, karena yang diketahui adalah panjang sisi RT, maka kita membutuhkan nilai dari cos R. Sedangkan untuk menghitung panjang TS, karena diketahui panjang RT, maka kita membutuhkan nilai dari sin R. Sementara yang diketahui adalah nilai dari tangen R, yaitu 3/5. Jadi, langkah pertama kita harus menghitung dahulu nilai dari sin R dan cosinus R. Kita buat sebuah segitiga siku-siku. Tangen R nilainya sama dengan 3/5, itu sama dengan sisi depan
sama dengan 3 dan sisi samping sama dengan 5. Sekarang kita akan menghitung panjang sisi miring yang kita misalkan dengan X. Maka X sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dengan menggunakan teorema Pythagoras yang hasilnya sama dengan akar 34. Jadi nilai sin R sama dengan 3 per akar 34 sama dengan 3 akar 34 per 34. Sedangkan nilai cos R sama dengan 5 per akar 34 yang jika dihitung nilainya sama dengan 5 akar 34 per 34. Nilai sin R ini nanti kita pakai untuk menghitung panjang TS, sedangkan nilai cos R kita pakai untuk menghitung panjang RS. Dengan menggunakan nilai sin R yang sudah kita peroleh, kita bisa menghitung panjang TS, yaitu rumusnya sin R sama dengan TS per RT. Sin R kita ganti dengan 3 akar 34 per 34, kemudian panjang RT diganti dengan 20 cm, maka nilai TS dapat dihitung sama dengan 30 akar 34 per 17. Sedangkan panjang RS dapat kita hitung dengan menggunakan cosinus dari sudut R. Nilai cosinus dari sudut R sama dengan 5 akar 34 per 34, sementara cos R itu sama dengan panjang RS dibagi panjang RT. Jadi cos R kita ganti dengan ini, kemudian panjang RT kita ganti dengan 20 cm. Maka panjang RS sama dengan 20 kali 5 akar 34 dibagi 34. Bentuknya yang ini. Yang jika dihitung panjang RS sama dengan 50 akar 34 per 17. Contoh yang ke-6, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Panjang AB sama dengan 3 cm, besar sudut A sama dengan 20 derajat. Hitunglah panjang sisi-sisi yang lain. Yang pertama, untuk menghitung panjang BC, kita gunakan tangen A. Karena tangen nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Jadi, tangen A sama dengan panjang BC dibagi panjang AB. Nilai A-nya kita ganti dengan 20 derajat. Tangen 20 derajat sama dengan panjang BC, sedangkan panjang AB-nya diganti dengan 3. Maka panjang BC sama dengan 3 kali tangen 20 derajat. Berapakah nilai dari tangen 20 derajat? Kita pergunakan kalkulator. Ya, inilah nilai dari tangen 20 derajat dengan menggunakan kalkulator. Nilainya ini. Kita ambil 3 tempat desimal, maka tangen 20 derajat sama dengan 0,364. Jadi panjang BC sama dengan 1,092. Selanjutnya kita hitung panjang AC. Untuk menghitung panjang AC kita bisa menggunakan cosinus A karena panjang AB sudah diketahui. Bisa juga menggunakan sinus A karena panjang BC sudah diketahui. Atau kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena panjang AB dan panjang BC diketahui. Dalam contoh ini kita akan menggunakan nilai cosinus A. Cosinus dari sudut A rumusnya adalah panjang AB
dibagi panjang AC, atau sisi samping dibagi sisi miring. A-nya besarnya 20 derajat, kemudian panjang AB sama dengan 3 cm, maka bentuk ini diubah menjadi cos 20 derajat sama dengan 3 per AC, atau panjang AC sama dengan 3 per cos 20 derajat. Untuk menentukan nilai dari cos 20 derajat, kita gunakan kalkulator. Inilah nilai dari cos 20 derajat. Kita ambil 3 tempat desimal, maka panjang AC sama dengan 3 per, kita ambil di sini 3 tempat desimal menjadi 0,940, yang jika dihitung panjang AC sama dengan 3,191. Contoh yang ketujuh, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B, panjang BC sama dengan 6 cm, panjang AC sama dengan 10 cm. Hitunglah besar sudut A dan sudut C. Untuk menghitung besar sudut A, digunakan sin A. Mengapa? Karena sin A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan sudah diketahui sama dengan 6 cm, dan sisi miring diketahui sama dengan 10 cm. Jadi sin A sama dengan BC per AC, atau sama dengan 6 per 10, yang nilai desimalnya sama dengan 0,600. Untuk menghitung atau untuk menentukan besar dari sudut A, kita gunakan kalkulator. Kita menggunakan tombol yang ini, sin pangkat min 1, tertulis di sini. Maka jika sin A sama dengan 0,60, maka sudut A sama dengan 36,87 derajat, dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Untuk menentukan besar sudut C, bisa digunakan nilai dari cos C. Karena ini sudah diketahui, ini adalah sisi samping dari sudut C, kemudian ini adalah sisi miring dari sudut C. Perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi samping dan sisi miring adalah kosinus. Atau kita juga bisa menggunakan sifat jumlah sudut pada suatu segitiga. Jumlah sudut pada suatu segitiga nilainya sama dengan 180 derajat, maka besar sudut C nilainya sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 36,87 derajat. Tetapi di sini kita akan menggunakan nilai dari cos C untuk menunjukkan penggunaan dari kalkulatornya. Nilai cos C nilainya adalah sama dengan BC per AC, atau cos C sama dengan 6 per 10, cos C sama dengan 0,600. Maka kita gunakan kalkulator, kita pakai tombol yang ada ini, cos pangkat min 1. Jika cos C sama dengan 0,6, maka besar sudut C sama dengan 53,13 derajat. Baik, sebelum kita akhiri, silahkan Anda coba soal-soal berikut sebagai latihan. Untuk mengetahui jawaban dan pembahasannya, silahkan saksikan pada video pembahasan latihan perhitungan pada segitiga siku-siku. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa.